Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semua. Bertemu lagi bersama saya Am Khalid. Dan barusan kita telah menyaksikan anugerah penyerahan keterbukaan informasi 2021 dan telah diberikan beberapa nominasi dan beberapa penghargaan untuk instansi baik itu BUMN, KPU dan instansi lainnya untuk yang informatif pastinya. Dan sudah bersama saya pastinya ada ketiga narasumber kita. Kita sapa dulu narasumber kita yang pertama. Ada Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Adrianus Wandi selaku Komisioner dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Selamat sore. Sore, An. Ya. Dan selanjutnya ada Ketua FJKIP, ada Bapak Gus Riono alias Bang Yono. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Om. Oke, dan kita mungkin sedikit relax aja membahas bagaimana kelanjutan atau mungkin setelah kita saksikan tadi penyerahan beberapa penghargaan kepada instansi-instansi yang informatif pastinya. Nah, kita ke Bang Adrianus Wandi dulu nih ya. Gimana tahun ini acaranya untuk penyerahan penghargaannya gitu, mungkin bisa diceritakan. Ya, penghargaan ini sudah di-arrange sejak bulan Agustus kan, dalam bentuk monitoring evaluasi badan publik di seluruh Sumatera Barat. Ya. Ada 10 kategori badan publik yang dinilai oleh Komisi Informasi. Kemudian sampai terakhir itu adalah presentasi terhadap badan publik yang mencapai 3 besar dalam penilaiannya. Dan hari ini penyerahannya adalah dalam bentuk Hari Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Di samping itu, Komisi Informasi sejak 3 tahun lalu sudah melakukan juga penganugerahan kepada tokoh atau achievement motivation person, yaitu orang-orang yang dinilai mempunyai komitmen, mempunyai niat, mempunyai semangat untuk membangun keterbukaan informasi publik baik di daerah maupun di instansinya masing-masing gitu. Seperti Pak Junedi itu 4 tahun terakhir itu jadi nomor 1 terus PPD utama Pemkab Pesel ini dalam keterbukaan informasi publik. Jadi tahun ini beliau kita anugerahi achievement motivation person. Ada 11 orang tokoh Sumatera Barat lainnya yang mendapatkan achievement motivation person. Penganugerahan ini bagi Komisi Informasi bukanlah bentuk sebuah seremonial, adalah bentuk sebuah diberi nilai, dikasih hadiah, tidak. Tapi bagaimana Komisi Informasi mempunyai komitmen untuk menjaga terus semangat keterbukaan informasi publik, memasifkan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu sendiri di Sumatera Barat. Tool kita terakhir itu adalah merubah mindset badan publik, merubah mindset pejabat publik bahwa keterbukaan informasi publik itu adalah sebuah budaya. Jadi salah satu salahnya adalah mengubah mindset masyarakat dan pejabat publik itu sendiri. Nah, sebenarnya mindset orang-orang itu seperti apa sih gitu, Pak? Sebagian badan publik memang sudah memahami betul apa urgensi dari keterbukaan informasi publik itu. Tapi di sebagian lain, termasuk masyarakat, belum memahami juga apa itu keterbukaan informasi publik, apa itu Komisi Informasi Publik. Artinya ada kerja-kerja yang lebih digenjot lagi oleh Komisi Informasi dan seluruh stakeholder untuk membangun, membumingkan kembali, memasifkan lebih keterbukaan informasi publik tersebut. Jadi ibaratnya mungkin apakah ada perbedaan acara tahun ini dengan tahun kemarin gitu mungkin? Bedanya mungkin dalam bentuk proses. Kalau dulu penilainya manual, sekarang penilainya e-monep. Tapi di ujungnya itu anugerah keterbukaan informasi publik, bedanya 6 kali itu di Kota Padang, sekarang di Kota Bukit Tinggi. Ini yang ke-7 di Kota Bukit Tinggi gitu ya. Artinya mungkin tahun depan bisa lagi beda kota, bisa di Sumatera Barat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ke Pak Junedi selaku yang meraih penghargaan AMP gitu ya, Pak ya. Gimana rasanya seperti yang bilang Bang Adrianus Wandi memang udah langganan nih ceritanya gitu ya. Pertama sekali, alhamdulillah kami bersyukur dengan Mas Bundara karena kami kembali dianugerahi badan publik yang informatif untuk yang keempat kalinya, dan ada negari yang juga informatif belum 3 kemarin
tidak kita ikut lagi karena dia sudah juara 3 kali berturut di Selatan. Kita juga ada melakukan peringatan. Sekarang ada Bunga Pasang dan kembali dapat juara 1 dinilai oleh KI Sumbar, dan informatif juga bersama Kubutapan. Ada 3 negari 3 besar, 2 di Selatan, dan alhamdulillah. Dan kami bersyukur pertama sekali kenal dengan KI Sumbar setelah kami masuk di Kominfo tahun 2017 akhir, dan mulai 2018 alhamdulillah kami telah mulai menerapkan apa itu keterbukaan informasi publik di Pesisir Selatan. Ini berkat Ketua KI Sumbar yang lama Pak Samsudal, dan beliau ini juga meneruskan sebagai Ketua Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dan seterusnya sampai saat sekarang ini. Nah, kekuatan kita bagaimana mengkolaborasikan seluruh stakeholder. Kita pertama mengintegrasikan seluruh negari, Pak. Jadi data dan informasi itu atau data informasi publik itu kita integrasikan dalam bentuk aplikasi, sehingga data informasi itu yang dimasukkan oleh PPD pembantu atau PPD negari, ini yang kita evaluasi dan layak sebagai informasi, baru kita tampilkan sebagai informasi di PPD utama. Dan di PPD negari sendiri juga otomatis, atau PPD pembantu otomatis sebagai DP juga sendiri. Inilah kekuatan kita. Kemudian kita lakukan evaluasi pemeringkatan juga, meniru KI Sumbar. Dan ini hal-hal yang sangat menonjol sekali yang kami rasakan dari Badan Publik PPD pembantu tersebut, merasakan keniscayaan keterbukaan itu ada rasa. Menurut kami ada rasa malu dan rasa bangga terhadap yang baik dan yang tidak baik tersebut. Dan ini setiap apel pagi sekali sebulan itu misalnya diumumkan kalau oleh pimpinan kita, kadang mungkin dari sekda, bupati, dan itu telah berlanjut langsung cukup lama mulai sejak kami di Kominfo. Oke, artinya memang pesisir selatan nanti kita lihat banyak, itu bukan cuma instansi publik, tapi mungkin bisa dikatakan nagarinya juga gitu ya. Dan mungkin ada beberapa sekolah begitu ya, Pak. Iya, sekolah. Dan ibaratnya kalau misalnya kita bicara untuk masyarakat pesisir sendiri gitu, Pak, terhadap keterbukaan informasi ini, bagaimana pandangan Bapak gitu? Kami merasakan mungkin masih perlu kerja keras kita bersama dengan KI Sumbar, termasuk FJK. Mungkin FJK di KPKC baru belum diresmikan, tapi sudah ada dan ini salah satu unsur untuk bersama-sama di samping media-media lainnya atau badan publik lainnya atau media wartawan juga harus ikut menyebarkan keterbukaan informasi itu, betapa pentingnya untuk pembangunan saat sekarang ini, karena tanpa terbuka niscaya kita tidak akan mampu tembel atau tidak transparan kita dalam pelaksanaan ini pasti akan banyak masalah. Nah, ini mungkin kuncinya, dan insya Allah kita bersama-sama juga merambah ke sekolah-sekolah, close to school, close to campus, dan sampai juga ke masjid-masjid, Pak. Artinya memang butuh dari semua ini, termasuk tadi FJKIP gitu ya. Dan kita tahu kalau misalnya FJKIP sekarang sudah ada di Bukit Tinggi dan Pesisir Selatan juga gitu ya. Oke, mungkin mau ke Pak Yun dulu. Hadirnya FJKIP gitu, seperti apa sinergi antara Komisi Informasi dengan FJK untuk keterbukaan informasi ini gitu. Mungkin bisa disampaikan. Ya. Sebelumnya saya mau cerita tentang kehadiran FJK ini. Pas bertepatan dengan hari ini, FJK itu sudah 2 tahun di Sumatera Barat. FJK dideklarasikan pada 6 Desember 2019 lalu, bertepatan dengan anugerah keterbukaan informasi publik ya. Di situ ada Sekretaris Komisi 1 Pak HM Nurnas yang sebagai pendiri juga sekaligus pembina, dan ada akademisi Azre dan bersama-sama kawan-kawan jurnalis yang lain yang senior. Nah, lahirnya FJK ini kan sebagai upaya untuk membumikan keterbukaan informasi publik di masyarakat. Yang didorong oleh Komisi Informasi Sumatera Barat sebagai mitranya. Nah, kalau saya melihat proses keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat saat ini, dalam waktu sejak KI didirikan hingga sekarang,
itu masih berada dalam badan publik yang tak tulus. Tak tulusnya kenapa? Badan publik ini menganggap hanya keterbukaan informasi publik ini hanya sebatas kewajiban melaksanakan Undang-Undang 14 2008 itu saja. Nah, padahal lebih dari itu, keterbukaan informasi publik ini bukan lagi sebuah keharusan, tapi seharusnya sudah menjadi roh dari badan publik yang yang hidup, katakanlah hidup dalam kutip dari APBN, APBD atau sumber lain yang berasal dari rakyat. Nah, dengan lahirnya FJKIP ini, dia memiliki fungsi yang seperti top down gitu, topnya atau ke atasnya ke badan publik, bagaimana badan publik menjadi terbuka, kemudian downnya ke masyarakat tahu haknya untuk tahu gitu. Artinya sampai saya ini mungkin bisa dikatakan masih belum maksimal lah istilahnya. Dan mungkin langkah-langkah yang dilakukan ke depan oleh FJKIP berkolaborasi dengan KI seperti apa gitu? Ya, kata kuncinya kolaborasi. Tanpa itu kita mungkin tidak hanya sebatas ekspektasi saja mungkin. Nah, kolaborasi yang kita lakukan dengan FJKIP ini selain menciptakan narasi-narasi tentang keterbukaan informasi publik di masyarakat, juga pada kegiatan-kegiatan lain yang menunjang bagaimana keterbukaan informasi ini menjadi masif. Nah, seperti ada kerjasama pemberitaan, ada workshop, dan itu juga tidak hanya sebatas di kalangan jurnalis saja, tapi juga ada ke perangkat nagari nantinya, ke sekolah dan sebagainya. Artinya sekarang ada di anugerah yang diberikan kepada instansi juga ada nagari dan PTN dan SMA atau TMK sederajat gitu ya. Dan mungkin langkah kedepannya mungkin gitu yang dilakukan secara apakah memang ada program yang sudah disusun kedepannya gitu? Kedepannya kita ada program yang akan mungkin tahun depan, insya Allah kita akan mengadakan namanya Saju Sana, satu jurnalis satu nagari. Satu jurnalis satu nagari. Jadi tiap nagari itu ada satu jurnalis yang akan menjadi corong untuk keterbukaan informasi ini, dan kita akan membekali mereka dengan ilmu jurnalistik dan Undang-Undang KIP ini sebagai landasan dari keterbukaan informasi. Itu salah satu langkah yang akan dilakukan di tahun 2022. Oke, luar biasa, dan semoga bisa bersinergi berkolaborasi dengan segala pihak gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Kadis gitu lah. 2021 berarti udah selesai. 2022, 2023 apa mungkin langkah yang dilakukan kembali untuk bisa katakanlah keterbukaan informasi di Pesisir Selatan itu semakin masif gitu. Pertama kami melanjutkan apa yang telah kami lakukan pada tahun 2021 ini, goes to school, goes to campus, goes to spot. Artinya goes to spot itu pas ada keramaian kita hadir di situ, kemudian juga ke masjid-masjid. Nah, yang kedua apa yang disampaikan oleh Pak Yono sebagai Ketua FJKIP Sumbar, alhamdulillah negara-negari kita mungkin nanti kita perkuat lagi karena pemberitaan di negari tersebut mungkin kami ada 182 negari. Mungkin bisa dilihat di website masing-masing negari itu, artinya sebagai pemberitaan informasi sudah ditampilkan walaupun secara amatir mungkin 2 paragraf, 3 mungkin nggak profesional lah, tapi setidaknya ada informasi yang ditampilkan di situ. Yang jelas itu adalah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk masifnya inilah yang mungkin kita dengan FJKIP ya setidaknya dengan media kita sudah bekerjasama dengan 14 media kemarin, dan pada tahun ini 16 maaf, pada tahun ini dengan 24 media dan sudah masuk yang sudah memenuhi syarat, dan memang anggaran kita 24 tapi mungkin akan bertambah lagi karena ada beberapa yang masuk. Nah, ini mungkin salah satu corong juga bagi kita, tapi ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada komitmen dari
para badan publik. Tentu pertama pimpinan kita sendiri dan alhamdulillah kami bersyukur dengan baik Bupati lama dan Bupati sekarang ini sama-sama kami rasakan kemampuan beliau ya sampai di jajaran Seda itu ya contohnya sampai pagi tadi masih beliau yang akan berangkat subuh baru jam 5 sekian baru WA tampil, artinya tanda beliau perhatian. Tapi itu mungkin artinya komitmen dari kepada badan publik harus ini, sehingga untuk menyebarkan informasi ke tengah masyarakat seperti kita lakukan Ghost to Campus, Ghost to School atau ke masyarakat bagaimana melakukan workshop tadi, workshop ke tengah masyarakat. Kita yakin dengan sistem workshop kita tengah masyarakat bagaimana mengenalkan keterbukaan informasi publik, kita bagaimana apa itu PPID, apa itu Komisi Informasi, apa itu informasi negosiasi, kan kita search ini seperti yang disampaikan oleh kami kemarin ke milenial ya Bintek sosialisasi untuk generasi muda milenial kesehatan. Di situ juga ada beberapa unsur objektif, ada pemuda Pancasila, ada dari anak-anak SMA, ada anak kuliah, juga dari media. Nah ini mungkin kami rasakan ini yang paling cepat sekali rasanya. Gitu. Artinya tahun depan ibaratnya harapnya keterbukaan informasi yang semakin masif di bisa jadi contoh buat kabupaten atau kota yang lain. Ya. Oke, mungkin sedikit mungkin saran kami sedikit. Contohlah yang KI Sumbar melakukan monitoring operasi yang telah kita lakukan di Pesisir Selatan. Biaya tidak besar, memang kami secara total lebih kurang ya 170 juta total lebih kurang seluruhnya ada masuk seluruhnya. Ada BIMTEK beberapa ya. Dan kita negara juga kolaborasi, negara juga menganggarkan masing-masing juga disambilkan anggaran-anggaran seperti itu, sehingga dengan secara bersama-sama kolaborasi anggaran juga ini bisa memicu percepatan keterbukaan informasi masifnya di daerah-daerah kita masing-masing. Artinya memang kita perlu contoh yang keterbukaan apa yang sampai ketua tadi. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir kembali lagi ke Pak Aldo Suhadi selaku komisioner pastinya gitu ya. Apa yang bakalan digenjot yang dilakukan di tahun depan? Nah, kalau 2021 udah selesai udah Desember gitu kan. 2022 nah KAI seperti apa kolaborasi ke depannya gitu. Semoga keterbukaan informasi ini semakin masif. Yang jelas tahun 2021 ini Monep sudah kerja-kerja utama KAI juga sudah, mungkin perlu ada evaluasi terkait itu semua. Dan faktanya di 2001 ini memang dalam tanda kutip masih banyak badan publik itu yang nggak ngeh atau nggak mau. Ini loh keterbukaan di badan publik kami dinilai oleh Komisi Informasi masih banyak yang entah dia ngeh atau dia tahu atau tidak, nggak jelas kita itu kan. Tapi yang jelas bagi Komisi Informasi di tahun 2002 itu adalah kerja keras kembali gitu. Kerja keras kembali memastikan bahwa keterbukaan informasi publik itu kalau kata Presiden Republik Indonesia itu sudah keharusan. Kemudian ada lagi era digitalisasi ini jelas sangat berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik. Semua itu jelas akan mempengaruhi kerja-kerja badan publik dalam keterbukaan. Kunci dari keterbukaan informasi publik itu hanya bagaimana badan publik itu memahami bahwa duit yang dia pakai itu adalah duit rakyat. Dan saya harus terbuka untuk itu. Itu saja. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, buka saja. Banyak saya diterima telepon di 2021 ini mengenai keinginan orang minta informasi publik di lembaga-lembaga tertentu. Saya bilang aja kalau memang nggak maling ya buka saja. Kalau ada keinginan untuk ngambil duit rakyat dari program itu, ya saya nggak juga pandai gitu. Itu saja. Oke. Semoga ibaratnya semakin. Selain itu ada satu hal yang harus kita pastikan bahwa di Undang-Undang 14 2008 itu ada ketentuan pidana. Pasal 51 sampai 57. Itu kalau menurut pakar hukum pidana Universitas Andalas, ketentuan pidana di pasal itu adalah intervensi negara untuk keterbukaan informasi publik di badan publik. Walaupun pidana itu adalah pilihan terakhir. Ya, ibaratnya jangan sampai ke jalur situ, tapi ibaratnya badan publik kita udah mencoba untuk terbuka dan masyarakat mendapatkan haknya akan informasi yang terbuka tersebut gitu ya.
Oke, terima kasih buat ketiga narasumber kita. Semoga tahun depan bisa bersinergi dan berkolaborasi lagi supaya keterbukaan informasi di Sumatera Barat semakin baik dan semakin masif pastinya. Saya Am Khalid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.